Kalau kita ingin memperkenalkan pisang kepada anak, jangan dengan gambar pisang. Karena kalau gambar kita hanya melihat saja. Siapa yang berani jamin dalam hidupnya nanti tidak jatuh bangun? Kalau dia tidak pernah jatuh, dia tidak pernah merasakan bagaimana harus mengontrol tubuhnya. Sehingga memang penting untuk orang tua memberi contoh. Bagaimana mereka menunjukkan enak, gitu kan, misalnya seperti itu. Halo, saya hari ini senang sekali di Bunda Podcast Show. Ada tamu yang sedang ditunggu-tunggu oleh banyak orang tua. Inilah dia, Dokter Loh. Dokter Loh tuh semua orang sudah menunggu, saya sampai jawabnya susah gitu ya. Dokter Loh ini di sini di Rumah Sakit Bunda Jakarta terkenal banget di kalangan dokter anak. Ilmunya itu semua oleh Dokter Loh nih dikemas dalam ini nih. Pasien-pasien datang ke dokter anak nih selalu ditanyain tentang eksplorasi oral. Nih hari ini kita mau bahas sedikit-sedikit tekstur. Ini paling top banget ya. Ini Dokter Loh juga yang membuat. Kalau yang hobi baca silahkan. Beliau ada Instagram yang tidak aktif. LKW Books ya. Jadi nanti silahkan bisa pesan di situ. Ini nih mengemut makanan. Mengemut makanan ini seringkali dipertanyakan oleh orang tua. Kita akan bahas sedikit hari ini Dokter Loh ya. Kemudian ini juga ada ya. Jadi Dokter Loh ini juga jagonya bagaimana memberikan minum pada bayi-bayi dengan sumbing ya, dan bagaimana tata laksananya. Beliau ini jagonya. Kemudian pemberian bayi prematur, sebentar lagi kita akan masuk ke Prematur Day 17 November. Jadi ini nanti akan dibahas khusus tidak hari ini. Kemudian ini perannya pada saat makan. Lidah tuh ada perannya loh. Nah, saya akan membahas sedikit-sedikit dari ini. Tentu saja mudah-mudahan ini bisa berguna ya Dokter Loh ya. Nah, Dokter Loh, apa kabar Dokter Loh? Baik, Dokter Tiwi. Aduh, gitu dong. Saya udah menunggu beberapa bulan. Tapi senang banget karena gini, sebetulnya bayi kan kalau di sini kita menyusui gitu ya. Secara teori kan menyusui itu kan sebenarnya membuat seorang bayi itu kayak modal mulutnya akan baik ya. Secara ilmu katanya begitu. Tapi kita di kamar praktek seringkali melihat atau menemui bayi yang mau ke MPASI itu ada yang gampang, tapi banyak yang sulit gitu ya. Mungkin Dokter Loh untuk pembukaan kita mau tahu nih gimana sih mulut itu ada kelasnya atau apa yang terjadi perkembangan mulut itu. Silakan Dokter Loh. Ya. Dengan bahasa yang sederhana. Ya. Terima kasih Dokter Tiwi. Dokter Tiwi agak lebay nih, itu bulan-bulan gak ketemu, tapi tiap hari ketemu. Jadi pada usia peralihan dari minum susu ke MPASI, itu sebetulnya ada peralihan juga dalam berbagai aspek. Baik itu anatomi, jadi leher yang awalnya tidak tegak menjadi mampu tegak. Leher yang mampu tegak itu menjadi fondasi untuk rahang bekerja lebih baik. Tegak itu juga membuat gerakan diafragma lebih baik. Kemudian pada saat diafragma yang di sini untuk pernapasan karena kita tegak begitu. Kemudian juga ada perubahan dari bagaimana lidah itu dengan langit-langit Dokter Tiwi. Yang pada bayi awalnya nempel, ini lidah dan langit-langit. Pada saat lehernya mulai bertambah tegak, ada jarak. Jadi ada jarak, jadi seperti kita. Sekarang nih kalau di rumah Bapak Ibu merasakan tuh ujung lidah sama langit itu berjarak. Adanya jarak itulah yang memungkinkan lidah itu lebih leluasa bergerak. Ya? Jadi yang awalnya hanya maju mundur, jadi kanan kiri. Itu pun akan terjadi kalau anak itu diberi stimulasi. Jadi dia harus mendapatkan stimulasi makanan pada saat yang tepat, sehingga otak memberikan respon gerakan sesuai dengan stimulus. Gitu. Terus kenapa juga pada perubahan MPASI itu juga refleks muntah yang awalnya di depan sudah bergerak ke belakang. Jadi artinya rahang siap, lidah siap, ada ruang untuk bergerak,
refleks mukanya bergerak ke belakang. Di usia itu juga terjadi perubahan di mana bayi itu sudah bisa menunjukkan aku mau atau tidak mau. Mulai disitulah GTM, mulai macam-macam gitu. Nah, dan pada saat itu juga refleks-refleks yang misalnya pada saat bayi nempel di sini noleh, buka, itu udah terinhibisi. Udah hilang, udah tidak hilang, tertekan oleh refleks yang lebih tinggi. Jadi tidak ada lagi gerakan kalau dicolek noleh. Pada saat itu dicolek dia nggak mau ya nggak mau aja. Gitu, atau menolehkan wajah atau gerakan itu. Jadi artinya pada usia di mana ada peralihan tekstur itu sebetulnya itu sudah yang kuasa ya. Setelah dipelajari ternyata di peralihan itu terjadi perubahan-perubahan tadi, perubahan proses fisiologis, perubahan anatomis yang menunjang fisik anak itu menerima stimulus yang baru. Gitu. Jadi sebetulnya sih kalau tadi ya kan tadi bayi itu awalnya kan rutin, kemudian lidah itu ada space supaya lidah bisa bergerak. Sebetulnya bagaimana caranya supaya itu terjadi, gitu ya? Artinya apa yang bisa dilakukan oleh orang tua supaya nanti begitu dia makan itu semua organ atau semua gerakan yang tadi disebutkan itu terjadi gitu. Betul. Ya, silakan dulu. Betul. Jadi ibarat kita membangun rumah. Jadi fondasinya harus oke dulu. Fondasi dari skill di sini orang motor itu adalah kontrol postur. Kontrol postur ya. Betul. Jadi artinya pada usia di mana anak itu memang harus rolling, harus tengkurap, harus kemudian mengangkat lehernya. Jadi pada saat itu sebetulnya dia sedang membangun fondasi untuk orang motor ya. Gitu. Dan jadi yang orang tua yang perlu perhatikan. Jadi kalau misalnya anak itu seharusnya bisa tengkurap, bisa rolling, sing tegak tapi berbaring saja, tentu fondasi awal tiang pancangnya tidak kuat. Kemudian kedua, ada di mana anak itu harus mendapat kesempatan mengeksplorasi dengan mulutnya. Entah menggunakan tangan, atau jari-jarinya. Misalnya, jari-jarinya itu kan di permukaannya ada halus, di tengahnya ada kenyal, di bawahnya lagi ada padat. Jadi artinya pada saat bayi memasukkan tangan ke mulut itu berarti dia organ reseptor penerima stimulus yang ada di mulut itu sudah belajar menerima stimulus itu. Nah, kalau yang halus, yang kenyal dan padat itu kan sebenarnya sama dengan makanan. Nantinya sesuai dengan makanan ya. Jadi kalau misalnya anak itu tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk melakukan stimulasi itu, berarti dia di sini tidak pernah mendapat stimulasi itu. Di samping itu juga akan mendorong refleks mukanya ke belakang. Jadi harus diberi kesempatan di mana anak itu melakukan eksplorasi oral atau bermain oromotor. Nanti ada salah satu buku oromotor nih ada nih. Bermain bukunya pun ada ya. Yang fungsinya untuk tersebut. Nah, terus yang berikutnya yang juga penting adalah bagaimana anak ini cara mengungkapkan keinginannya itu dikenali oleh orang tua. Jadi tadi sudah disampaikan pada peralihan menuju makan MPASI itu kan ada perubahan kognitifnya juga. Jadi pada usia itu memang anak belum bisa mengungkapkan secara verbal, tapi non verbalnya orang tua harus sudah mulai sensitif. Bahasa tubuhnya, suaranya, kontak mata. Nah itu sudah mulai dikenali dan pada usia itu mereka dari awal dari dalam rahim itu sudah kenal rasa. Jadi artinya pada saat awal itu juga harus mengenali rasa. Kalau tadi mengenali dari segi taktil, dari segi rasa itu sebetulnya sudah dikenali dari dalam lahir, dari kandungan. Nah itu anak itu perlu dihargai pada saat dia mengungkapkan dengan bahasa nonverbalnya rasa suka atau tidak suka. Itu sudah penting dikenali. Jadi bukan
karena baca-baca. Ya. Bukan karena ya, kalau orang keluarga tertentu menggunakan itu dan itu kayaknya keren gitu, kemudian Kita harus ikut, enggak. karena anak itu Nggak unik bisa, ya. karena dia unik dan sangat spesifik. Dan terus terakhir jangan lupa juga, jadi tadi kontrol posturnya, Kontrol postur, beri ya. kesempatan untuk Masuk ke mulut. kenali apa tidak suka dan tidak Ya. sukanya anak. Kemudian yang keempat juga yang penting juga adalah lingkungan memberi contoh, Dokter Tiwi. Lingkungan memberikan contoh. Betul, kalau misalnya anak nih nggak suka makan sayur, karena memang tidak, ya sayur memang rasanya memang tidak senyaman makan daging atau makan itu ya. Jadi orang tua tidak memberikan contoh ya, makan ada itu, makanan-makanan yang diharapkan. ya. Jadi sehingga memang penting untuk orang tua memberi contoh. Ya. Bagaimana mereka menunjukkan enak, gitu kan, misalnya seperti itu. Jadi tempat itu menurut saya yang bisa dilakukan untuk bagaimana mempersiapkan mereka nanti mampu menerima hal baru tidak hanya MPASI awal, tapi nanti kan akan berubah terus nih. Nanti dari bubur susu ke bubur saring dan seterusnya. Jadi artinya di setiap peralihan itu, peralihan terhadap tekstur, ada pula peralihan anatomis maupun peralihan fungsi, kemampuan perkembangannya yang awalnya pada saat usia 6 bulan itu baru rolling menuju duduk, nanti pada saat yang udah mengenal lebih padat lagi, tiang pancangnya lebih kuat lagi, sudah duduk, nanti merangkak berdiri. Jadi artinya perkembangan di fondasinya ini juga harus diperhatikan, tidak semata-mata memberikan kita fokus hanya di makanan, ya gitu ya. Nah, seringkali di kamar praktek tuh orang tua kan dari menyusui atau dari ASI perah pakai botol atau formula itu mereka akan makan. Seringkali anak itu baru disuap itu seperti pengen muntah gitu ya. Kemudian kadang-kadang dia masuk terus dikeluarkan lagi. Sebetulnya apa yang terjadi pada seorang bayi yang baru mengenal makanan? Jadi pada tadi yang disampaikan, setiap kali ada proses peralihan di mana bayi menerima stimulus baru, maka stimulus itu akan masuk ke otak. Otak akan kemudian mengolah sedemikian rupa, memberikan respon yang sesuai dengan stimulus tersebut. Nah, tapi ada salah satu ciri dari perkembangan itu adalah sebelum maju ke level yang berikutnya, dia akan ada satu tahap dia reversi. Jadi agak mundur sedikit. Oke. Tapi itu sebagai peralihan karena mereka, jadi di dalam otaknya terjadi proses di mana nerima yang baru akan belajar memberikan respon yang sesuai, tapi yang lama masih belum bisa diinhibisi secara penuh. Artinya pada awal kemudian bayi itu baru bisa makan, kita berikan MPASI, ada gerakan yang masih didominasi oleh gerakan lidah awal. Itu adalah keluar masuk. Jadi kesannya seperti melepeh. Dan ini bisa berlaku sampai tergantung setiap anak spesifik. Beda-beda. Bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Tidak apa-apa. Bukan berarti kalau melepeh terus kita berhenti. Jadi teruskan saja. Namun seandainya terus itu menetap, udah umur setahun, 2 tahun, tapi makan dikunyah, melepeh atau dimuntahkan, mohon diperhatikan dengan detail. Karena refleks menelan itu ada fase di oral namanya, ada fase faring, ada fase esofageal. Kalau misalnya sudah dikunyah, sudah dimanipulasi sedemikian rupa, terus-menerus dilepeh, hanya bersedia minum dari susu saja, cairan saja. Nah, ini kita harus waspada, Dokter Tiwi. Kita harus melakukan evaluasi objektif untuk melihat adakah sesuatu di sini, entah itu berupa struktur anatomisnya yang nggak atau bisa saja. Contoh yang sering itu adalah amandel yang ke belakang, atau adenoid di belakang hidung yang besar. Atau reflux. Reflux yang refluksnya ini tidak sampai muntah gitu. Nah, sehingga perlu pemeriksaan objektif. Dan kita di Guna sudah tersedia. Sudah pemeriksaan namanya objektif, FIS. Pemeriksaan objektif. Jadi FIS itu singkatan dari
flexible endoscopic evaluation of swallowing. Oh, itu bisa dilihat ya? Bisa. Dari fungsi-fungsinya tadi, Betul. anatominya gitu ya? Semua, jadi mulai Oke. dari anatomi rongga mulut, jadi akan terlihat di layar gitu. Jadi kita bisa ngelihat rongga mulut, bisa ngelihat hidung, bisa ngelihat struktur yang ada di sini. Pada saat pemeriksaan itu kemudian kita berikan makan, gitu, beri makan. Jadi jangan khawatir. Jadi pemeriksaannya tidak memerlukan anestesi, Enggak, tidak ya? perlu bius, Enggak. tidak Dan dilakukan sebentar di ya? ruang biasa. Di ruang biasa, oke. Kemudian kita hanya ingin mencoba memberi makan, kemudian kita lihat apa yang terjadi. Oh, oke. Gitu. Jadi kita bisa melihat kalau cairan. Yang penting adalah memastikan yang pertama adakah permasalahan anatomis, kemudian kedua ada nggak masalah fungsi di sana, aman nggak makan, apakah tidak ada resiko masuk ke jalan nafas, Oh, oke. atau bisa kita ada reflux nggak. Nah, jadi dengan pemeriksaan itu nanti kita akan Lebih tahu ya? Jadi misalnya pada bayi yang bayi baru lahir misalnya, baru pulang, seperti itu jadi juga sesak, Oh. sulit minum. Nah, itu kita Ya. bisa melihat di sana. Oh, Dan oke. pada saat yang sama kita bisa melakukan satu perubahan posisi yang mana yang paling baik sehingga jalan nafasnya aman dari kemungkinan makanan masuk ke rumah. Oh, bisa diperiksa semua ya, Bisa, dan dievaluasi bisa, dengan FIS bisa, tadi ya. bisa, ya. Dokter Nur, saya teringat nih sekarang nih ibu-ibu kan pinter-pinter banget ya, karena mungkin banyak informasi yang Ya. bisa didapatkan Ya, ya. kapan aja dan di mana saja. Seringkali orang tua sekarang menganggap bahwa anak dengan kesulitan makan itu ada gangguan sensorik. Seberapa sih itu sering? Apakah karena memang dia tidak berlatih sehingga seperti terjadi gangguan sensorik, atau memang sedemikian besar gangguan sensorik itu terjadi di bayi gitu loh? Ya, Ya. Ini ya memang betul ini pertanyaannya banyak sekali. Jadi sensori itu sebenarnya indera. Indra. Jadi kita yang mengenal panca indera ada 5, tapi sebenarnya ada tambahan 2 lagi. Itu ada indera gerak yang ada di otot dan di sendi, dan di rawan sendi gitu ya, dan di ligamen, dan indera keseimbangan, vestibular ada di telinga tengah. Jadi indera penglihatan itu mata, pendengaran. Tapi di dalam mulut juga ada inderanya, sehingga kita bisa mengenali rasa, Ya. kita mengenali tekstur Ya. kita mengenali suhu, kita mengenali juga gerak. Karena kita tahu kalau ada sesuatu di gigi, lidah kita akan berusaha untuk bergerak, membantu mengambil sisa makanan tersebut. Nah, semua indera itu, sensori itu masuk ke batang otak ya, bagian brainstem. Ya, di brainstem itu dilakukan proses sensori integrasi di situ, kemudian secara bertahap ke atas akhirnya ke pusat otak yang tinggi. Nah, pada kondisi di mana pada saat menerima stimulus itu kan sama seperti kita ke bunda, ada front office di depan. Jadi menuju agar kita diterima itu ada ambang, ada ambang stimulusnya. Ambang stimulus itu bisa tinggi, jadi disebut hiposensitif, bisa rendah, jadi dia hipersensitif. Jadi hipo itu gini, orang tuh digebugin baru memberi respon. Ada yang baru colek sedikit udah heboh gitu ya, berarti hipo dan hiper. Nah, kalau kita kaitkan dengan di rongga mulut, itu berarti kalau dia hiposensitif terhadap ini misalnya terhadap taktil, laba. Jadi contohnya adalah semua makanan dimasukkan ke mulut, ngemut diem aja, jam-jam gitu. Jadi seperti membutuhkan stimulus itu berada terus-menerus di situ untuk memenuhi ambang, gitu. Sebaliknya kalau hipersensitif nggak menolak apapun, baru melihat makanan sudah menolak, atau baru masuk sini udah menolak, atau baru ke dalam merutlat. Jadi namanya hipersensitif. Jadi hipersensitif itu bisa hipersensitif terhadap
tekstur makanan atau hiposensitif terhadap tekstur makanan, bisa juga terhadap rasa tertentu, bisa juga terhadap bau makanya, atau bisa juga baru melihat makanan. Jadi artinya di rongga mulut juga ada itu namanya gangguan modulasi sensoris. Bisa juga gangguannya sulit mendiskriminasi. Misalnya kalau kita makan soto, di soto itu ada cairnya, ada nasinya atau bihun, ada setengah padat kan berarti, ada padatnya daging ayamnya. Kalau kita tidak ada masalah dengan pemrosesan sensoris, berarti tidak ada masalah diskriminasi, kita dengan entengnya nyuap gitu. Jadi dengan langsung tuh kita ngatur yang airnya kita serap, yang padat kita bawa ke belakang kita kunyah dan seterusnya. Pada anak dengan gangguan sensoris oral yang diskriminasi, mereka tidak mampu melakukan itu dan tertiwi. Jadi mereka maunya makan ya satu tekstur itu gitu. Jadi kalau digabung teksturnya macam-macam, dia bingung. Itu namanya diskriminasi. Kemudian bisa juga ada yang gangguan sensorik ini yang disebut dengan sensory motor based problem. Jadi di situ gangguan praksis, masuk makanan ke mulut, tidak ada masalah dengan kekuatan yang lain, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan makanan itu gitu. Atau bisa juga memang tonusnya nggak bagus, tonus ototnya gitu. Jadi ya tentu nggak bisa. Nah jadi betul yang orang tanah itu mesti dievaluasi dulu, dipastikan. Bayangkan ada 7 indera yang masing-masing bisa hiposensitif, bisa hipersensitif dari masing-masing. Kemudian bisa gangguan diskriminasi di masing-masing. Nah makanya seringkali kita harus periksa dengan kuesioner yang jelas sehingga kita tahu apakah memang benar ada masalah. Nah bisa juga masalahnya itu menjadi bagian dari diagnosis medis. Misalnya pada anak dengan autism atau anak dengan sindroma tertentu, atau ada misalnya pada sekunder, misalnya pada seorang anak yang lama menjalani perawatan medis sehingga rongga mulutnya tidak pernah mendapatkan stimulus yang sesuai, sehingga mereka tidak pernah belajar bagaimana memberikan respon. Itu dia bisa, jadi dia bisa berdiri sendiri, sensory processing ini, dia juga bisa merupakan bagian dari diagnosis medis tertentu ya. Dia memang bisa bersifat primer atau dia sekunder dari ada tindakan misalnya nih pada bayi-bayi yang karena life saving, karena kita harus menyelamatkan hidupnya, terus ada tindakan-tindakan yang melibatkan rongga mulut, itu kalau tidak ditangani dengan cepat itu kan bisa memunculkan depriviasi sensoris. Dokter Luh, saya ingin mungkin kembali ke tadi ya bayi ya. Itu kan di sini gangguan ya. Gimana kita bisa mencegah gangguan? Tadi Dokter Luh sudah sampaikan bahwa dia harus ada kesempatan untuk eksplor ke mulutnya. Jadi kadang-kadang kan kalau di kamar praktek itu kita lihat 2-3 bulan masih dipakein sarung. Tadi juga 4 bulan masih karena takut jambat, takut kalau kecolok muntah. Jadi banyak hal-hal yang membuat bayi itu tidak mempunyai kesempatan. Jadi menurut Dokter Luh tuh sebenarnya sih supaya tidak ada gangguan. Jadi kalau saya melihat gangguan sensorik ini pada bayi yang tidak ada masalah, itu seringkali kita lihat bahwa itu adalah akibat dari larangan-larangan atau perlakuan-perlakuan yang membuat tadi rongga mulutnya jadi nggak melengkung karena bayinya banyak telentang, waktu umur 2-3 bulan tidak dilatih atau tidak diberi kesempatan karena anak pertama gendong sana gendong sini sehingga anak itu betul-betul tidak diberi kesempatan. Nah kemudian sekarang orang tua itu seringkali memaparkan seperti makanan untuk dibejek-bejek, mungkin jelly-jelly itu ada gunanya nggak sih untuk melatih sensorik itu atau secara natural aja seperti tadi dialami oleh bayi? Gimana menurut dokter? Silakan. Ada perbedaan yang sangat mencolok. Mungkin dokter Tiwi dan kita sama, kita dulu dibesarkan di Bali, di kampung yang memiliki peluang dan media yang sangat luas untuk kita melakukan eksplorasi. Jadi kita melakukan apa saja tanpa larangan, pokoknya apa saja, main kemana saja. Itu sejatinya
anak itu mendapat stimulus yang sangat luas dari berbagai hal yang ada di lingkungannya. Main becek, main hujan, lari, main layang, atau berapa, terus kita bikin sesuatu. Nah itu yang saya perhatikan pada generasi yang kita harus hati-hati nih, yang sekarang itu, apalagi kemarin pandemi, itu menjadi sangat surut. Jadi kesempatannya seperti hilang ya. Hilang. Padahal yang perlu saya tekankan di sini, Tuhan memberikan indera itu sebetulnya tujuannya untuk bisa menyerap sebanyak mungkin stimulus dari lingkungan. Itu tujuannya adalah nggak usah khawatir, semua stimulus yang diterima itu nggak akan lari ke tetangga, nggak akan pergi bersama angin, semua akan masuk ke otak, akan diintegrasikan sedemikian. Nah, jadi tanya dokter tadi, apakah itu ada manfaat? Sangat bermanfaat, karena kita tidak bisa mendengar dari sesuatu yang kita lihat. Jadi Tuhan memberi fungsi dari masing-masing indera itu sangat spesifik. Dia berfungsi menerima stimulus, menerima untuk kemudian masuk otak. Jadi begini, contohnya gini, mata kita itu berfungsi untuk melihat gelap dan terang dan warna dasar. Telinga kita itu berfungsi untuk mendengar suara keras, suara lambat, dan nada do re mi fa sol la si. Tapi begitu sampai ke persepsi bahwa kita tahu itu apakah suara keroncong atau gamelan Jawa atau itu musik klasik atau dangdut, itu yang bekerja adalah otak kita, bukan pendengaran kita. Kita bisa, saya tahu bahwa wah kalau podcast ini begini toh ininya, atau ini adalah gelas, itu yang bekerja bukan mata kita, tapi yang bekerja adalah otak kita. Nah, tapi yang perlu sangat-sangat dipahami oleh orang tua adalah persepsi itu terjadi keluaran dari kerja berbagai sistem itu. Gitu. Jadi misalnya saya tahu kalau saya akan ada anak-anak kan suka itu, ada benda di bawah meja, kemudian dia akan menundukkan kepalanya mengambil, kemudian kita kan harus ukur nih seberapa sih kita ke atas dan mentok. Nah itu tidak didapatkan hanya kerja dari penglihatan saja, penglihatan, raba, gerak, keseimbangan. Jadi artinya pada anak-anak yang tidak mendapatkan stimulus itu secara utuh, jadi misalnya saya sering memberikan arahan kepada orang tua, kalau kita ingin memperkenalkan pisang kepada anak, jangan dengan gambar pisang. Karena kalau gambar kita hanya melihat saja. Tapi kalau dia akan mendapatkan persepsi utuh dari pisang itu, kalau dia bisa memegangnya, menggerakkannya, melihatnya dari berbagai sisi, membukanya, kemudian mencicipi. Akan berbeda dengan kalau melihat hanya dari gambar. Ya, betul. Jadi artinya beri anak itu mempergunakan semua inderanya agar dia bisa mempersepsikan segala hal di lingkungannya itu dengan tepat. Ini yang menjawab kenapa anak-anak yang hanya menonton, dia tidak mendapatkan persepsi yang tepat. Dia tidak tahu jauh dekat. Karena dia untuk menyadari jauh dekat itu, fisiknya sendiri yang harus mencoba. Dan pemahaman itu bukan berasal dari satu kerja sistem sensorik, semuanya. Sehingga lepas mereka, tapi tetap nanti begini begitu. Seringkali yang saya itu jatuh. Saya sering juga menyampaikan, siapa yang berani jamin dalam hidupnya nanti tidak jatuh bangun? Kalau dia tidak pernah jatuh, dia tidak pernah merasakan bagaimana harus mengontrol tubuhnya untuk agar tidak jatuh atau melakukan reaksi proteksi. Jadi sebetulnya betul yang Dr. Tiwi sampaikan tadi. Nah, untuk yang oromotor itu juga ada perkembangannya, Dr. Tiwi. Umur sekian bermain oromotornya apa, umur sekian bermain apa. Nah, itu penting di saya sampaikan di sini. Bermain gross motor nggak banyak dipahami. Bermain fine motor skill, megang-megang
tapi bermain oromotor itu sering kali terlewatkan ya. Padahal dia adalah juga ada indera yang juga akan masuk ke otak juga. Karena dari penelitian ternyata kerja dari oromotor itu juga akan mempengaruhi kontrol postur. Otot yang sama juga, yang artinya akan menjaga pernafasan. Jadi ada 3 itu. Di samping arousal. Arousal itu rasa nyaman. Makanya kita sering melihat seorang itu senang sekali gigit-gigit. Senang apa? Karena itu sebenarnya memang ada kebutuhan indera juga di rumah. Jadi sensory proses itu sedemikian kompleksnya ya, sehingga bayi itu sedikit-sedikit dia fase untuk nyedotnya itu kalau panjang itu berimpak nggak terhadap kemampuan mulut anak untuk menerima makanan yang lebih kasar atau kemampuan anak untuk mengunyah. Itu bagaimana kita menghilangkan yang ini supaya yang ini lebih maju gitu. Gimana caranya? Ada banyak kasus yang stuck ya. Jadi gini, pada awalnya memang kemampuan basic dari perkembangan oromotor itu adalah menghisap. Itu udah tidak bisa karena dia bertahan hidupnya dari situ. Jadi pada saat menghisap itu ada banyak sekali hal yang proses pembelajaran yang dicapai oleh bayi. Karena pada saat menghisap dia harus menggerakkan bibirnya, harus menggerakkan rahang, lidahnya sedemikian rupa, harus belajar memproteksi jarum nafas sehingga makanan tidak masuk ke paru-paru. Nah, jadi makin lama makin terampil sejalan dengan perkembangan yang lain, dia juga akan berubah secara anatomis juga. Nah, sebaiknya kita memberikan stimulasi itu pada saat yang tepat, pada kondisi didukung oleh fondasi yang tepat. Seandainya misalnya begini Dokter Lili, sudah usia 2 tahun, tapi masih ngedot gitu kan? Masih ngedot. Padahal sebetulnya menghisap itu tidak selalu dari dot. Gerakan menyeruput bisa dari sendok. Menyeruput juga bisa dari gelas, sampai nanti akhirnya menghisap dengan sedotan. Kalau kita misalnya pada usia di mana fondasinya sebetulnya sudah siap untuk menghisap dengan straw dengan sedotan, tapi kemudian kita lakukan tetap ngedot dari botol, ini kan sebetulnya keterampilannya ini adalah keterampilan di bawah 6 bulan. Jadi artinya kalau yang aktivitas di bawah 6 bulan yang mendominasi, tentu perkembangan yang seharusnya dicapai padahal yang lain sudah mencapai sini tidak tercapai. Atau terjadi tarik-tarikan gitu. Harusnya sudah bisa jalan, tapi di stimulasinya merangkak. Gitu. Merangkak. Kan bukan menuju ke melawan gravitasi, menuju berjalan, itu juga tidak tepat. Jadi kalau misalnya memang bayi itu sudah harusnya mencapai ke keterampilan yang lebih tinggi, kenapa tidak gitu? Jadi kita jangan mundurkan lagi ngedot, karena gerakan ngedot itu kan lidah hanya maju mundur. Padahal pada kondisi minum dengan sedotan, ya sudah mulai ada komponen bagaimana menjaga biar lidah itu lebih ke belakang, kemudian mengontrol pernapasannya. Lebih rumit. Kalau itu lebih rumit yang dilakukan, itu akan sejalan dengan kecerdasannya, Dokter Lili. Jadi jangan kecerdasan itu hanya dihitung dari aspek bisa nulis, bisa tahu angka 1, 2, 3, 4, tapi juga itu juga tingkat kecerdasan. Jadi kalau misalnya memang sudah bisa naik, kenapa harus ditarik turun gitu? Dan itu semua memerlukan latihan dan kesempatan Jadi artinya tidak bisa seorang anak tiba-tiba bisa melakukan segala hal dengan sekali mengenalkan, tidak mungkin bisa. Jadi dia harus berulang-ulang dengan lingkungan mencontohkan, kemudian harus bergerak supaya dia lebih lapar sehingga reaksi mencari makanannya lebih ada inner drive dari dirinya sendiri bahwa aku butuh makan. Itu yang sebetulnya kita tuju. Wah, pokoknya kalau sama Dokter Lu nih tidak akan habis-habis Dokter Lu ya.
bukunya itu ini kita memang banyak ke mulut ya hari ini ya, tapi sebetulnya Dokter Lu ini gudangnya pengetahuan yang dipakai oleh dokter anak ya, tentang baby walker banyak kan, tentang kaki yang bentuknya biasanya itu pasti akan panjang sekali. Memang pada kesempatan ini kita lebih banyak bicara tentang mulut ya, dengan segala permasalahannya yang seringkali bikin dokter anak pusing. Tapi prinsipnya Dokter Lu ya, saya mau menegaskan kembali dan mohon Dokter Lu mungkin menambahkan kalau keliru. Jadi sebetulnya bayi kalau tadinya dia tidak bisa apa-apa, jadi telentang, cuma bisa nyusu dan ngisep, pada umur tertentu untuk meraih postur yang baik supaya langit-langitnya itu melengkung, dia harus tengkurap sehingga dia bisa menegakkan kepalanya. Kemudian tadi Dokter Lu menyinggung bahwa untuk mengenal tekstur bayi itu harus diberikan kesempatan untuk mengenal bagian-bagian tubuhnya, gitu ya. Kemudian Dokter Lu tadi mengatakan bahwa bayi yang bisa mengunyah atau memainkan makanannya tentu saja harus berlatih dengan memberikan rangsangan yang sesuai dengan harusnya. Kemudian bagaimana dengan fase kritis? Ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Fase kritis belajar makan itu terjadi di usia 6 bulan, 9 atau 12 bulan ya. Jadi artinya apa gunanya fase kritis itu dan mengapa orang tua harus memahami fase kritis itu, Dokter Lu? Ini mungkin yang terakhir, silakan. Jadi pada usia, kenapa disebut fase kritis? Karena pertama dari aspek motorik kasar terjadi perubahan gerakan. Misalnya kalau pada saat angkat kepala itu kan berarti aksis gerakan itu hanya demikian. Kemudian bayi harus mulai rolling, maka aksisnya akan berubah. Itu berubah dari yang hanya angkat kepala kemudian rolling. Kemudian pada saat beralih menuju ke duduk, terjadi gerakan yang lebih kompleks lagi, di mana tangannya harus menumpu sedemikian rupa sampai tegak. Nah, itu mulai terjadi gerakan rotasi tidak hanya secara segmental di bagian atas tubuh, tapi juga di bawah. Pada saat kemudian bisa merangkak, terjadi gerakan diagonal lebih tinggi. Jadi kita bisa bayangkan bahwa pada usia 6 sampai kemudian akhirnya berdiri dan berjalan yang 12 bulan, itu kan terjadi perubahan aksis gerakan yang pola yang sangat, mulai dari yang sangat sederhana kemudian menjadi kompleks. Nah, pada setiap peralihan itu ada struktur anatomis yang akan menunjang fungsi. Kalau kita memberikan, misalnya tadi ada Dokter Tinggi menyebut langit-langit, pada saat kemudian kita memberikan cair gerakan lidah, itu baru lidah. Kalau kita memberikan yang lebih padat, maka rahang. Maka tentu otot-otot di rahang, otot di langit-langit, otot di wajah, itu semua akan juga tumbuh sesuai dengan badan anak itu gitu. Nggak mungkin badannya gede, wajahnya tetap seperti bayi, kan nggak mungkin. Pasti akan tumbuh juga. Berarti ada komponen dari struktur batang tubuhnya yang menunjang di sini. Jadi kalau kita memberikan stimulus yang tepat pada periode peralihan yang rumit itu, tentu di sini juga akan bekerja memberikan respon juga. Nah, itu yang membuat wajahnya tumbuh. Ini yang seringkali terjadi pada ananda, misalnya pada cleft palate atau pada kelainan kraniofacial. Itu kan ada periode di mana anak tidak mendapat kesempatan untuk menggunakan otot-otot ini. Jadi tulang itu tumbuh, itu kan dari kerja otot juga. Sama di wajah juga begitu. Artinya pada saat kita memberikan stimulus yang tepat, pada saat berdiri maka otot bawahnya tumbuh. Pada saat merangkak kita maka gerakan diagonalnya itu akan berkembang. Jadi artinya balik lagi tadi, kenapa pada periode kritis itu kita harus berikan stimulus yang juga spesifik? Karena kita bekerja dengan waktu, menyesuaikan antara perubahan anatomis dengan perubahan kemampuan motorik kasarnya, dan itu harus sejalan dengan juga stimulus yang kita berikan di daerah oromotor. Karena tadi itu oromotor itu juga menjadi fondasi untuk postur, juga menjadi fondasi untuk pernapasan. Menarik sekali. Aduh, kalau nggak ingat waktu nih, pengen ngebahas yang lain, tapi
sekali lagi ini ada di mengemut makanan itu tadi sedikit banget, tapi silahkan baca di sini tentang tekstur makanan, dan ini juga pengalaman eksplorasi oral. Ini layak dibaca pelan-pelan. Saya sendiri juga baca buku ini, Dr. Lo. Terima kasih sudah mencetak berapa, 16 buku ya? Yang baru itu 16 buku. Jadi dia ini kayaknya buku terus dikeluarkan sehingga belum keluar yang ini lagi-lagi. Jadi tapi ini menarik banget, buku-buku ini dia ada gambar-gambar ya yang membuat mudah-mudahan orang tua lebih mudah memahami ya, karena ini memang sepertinya dibikin untuk bukan hanya untuk kita dokter juga baca nih, tapi orang tua mudah-mudahan juga bisa. Ya, jadi sebetulnya ada gini Dokter Tiwi, ada misi pribadi saya, belum banyak yang mendalami hal ini. Ya. Saya berpikir bahwa ini harus dikomunikasikan agar ya pada saat saya menyusun buku yang terakhir mengenai stimulasi Dokter Tiwi, saya menuliskannya. Kemudian di situ ada apa mesti alat bermain apa alatnya, bermainnya seperti apa, senamnya dan sebagainya. Itu saya tercenung. Oh, oke. Yang saya tercenungnya gini Dokter Tiwi, rasanya saya dulu tidak melakukan itu kepada anak saya. Iya. Kita justru banyak belajar dari pasien-pasien ya sebetulnya. Betul. Ya, juga mengamati. Betul. Ya. Nah, jadi dengan buku itu akhirnya saya berpikir bahwa seandainya itu dilakukan oleh setiap ibu Indonesia, melakukannya kepada anak-anaknya sesuai dengan arahan itu, saya bisa bayangkan mereka akan pasti bagus ya. Bagus. Memang niatnya ya, apa yang sudah dilakukan dulu ini sangat berguna buat kita semua ya, tentu saja dalam melayani ibu, mendampingi ibu ya, karena memang membesarkan anak itu tidak mudah ya, dan kita sudah melihat banyak anak yang mana yang bagus diapakan, mana yang tidak bagus diapakan, dan dengan ibu-ibu yang Dokter Lo sudah tulis dalam satu buku yang saya bilang sih sederhana dan memang dibutuhkan gitu ya. Mudah-mudahan obrolan kita sore ini mau mendorong ibu untuk tidak lelah dalam memberikan stimulasi, tidak takut-takut ya, terus belajar terus dari buku maupun mudah-mudahan dari Dokter Lo banyak sekali sudah membantu kita di sini, sudah mewartakan apa yang dimiliki ya, dan sore ini kita akhiri dan terima kasih. Terima kasih Dokter Tiwi. Kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang lain ya. Oke. Dengan senang hati. Terima kasih.